Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Kenapa sih mama harus tinggalin aku? Kenapa mama gak mau nurut sama aku? Kenapa papa dan mama harus bercerai? Aku gak mau jadi anak broken home. Aku nanti bakal dibully sama teman-temanku. Feli, udah dong nangisnya, ayo kita pulang ke rumah. Kamu ini jangan nangis di sini dong, malu dilihatin sama orang-orang. Biarin aja papa malu. Emangnya aku gak bakal malu nanti di sekolah? Feli, kamu tenang aja. Nenek dan papamu pasti akan memastikan kalau nggak bakal ada yang tahu tentang perceraian ini. Nenek yakin? Nanti kalau ketahuan gimana? Bisa malu aku nanti di sekolah. Gak mungkin, Feli. Papamu ini sangat pintar menutupi aib keluarga. Iya, Feli. Papa pasti bakal pastiin gak bakal ada satupun orang yang tahu tentang perceraian ini. Wah, awas aja ya kalau kesebar. Kamu harus bisa mendidik Feli supaya dia gak jadi anak yang gagal. Iya, Bu. Tapi Ibu jangan nekan aku terus dong. Capek loh aku ini, Bu. Itu urusanmu. Kamu sih gak tegas sama Clara. Akhirnya jadi kayak gini kan? Ceraiin sama Clara. Terserah Ibu deh. Dia lagi capek. Yudi. Dasar anak durhaka. Akhirnya lega sekali perasaanku setelah bercerai dengan Yudi. Dan aku gak bakal lagi marah-marah sama tua bangka itu. Aku juga gak bakal dikasarin lagi sama Yudi. Dan aku gak bakal disepelekan lagi sama Feli. Kali ini aku harus benar-benar menikmati kehidupanku. Karena hidup di dunia ini cuma sebentar. Aku harus mengisi kehidupanku dengan kebahagiaan, bukan penyiksaan. Kenapa, Kak? Kok sium-sium sendiri? Enggak, Kelvin. Kakak cuma lagi seneng aja. Akhirnya kakak bisa lepas dari keluarga toksik itu. Iya, Kak, aku juga seneng banget. Akhirnya, Kak, kakak bisa melihat cahaya setelah sekian lama di kegelapan. Tapi Kelvin, apa kamu gak keberatan aku numpang hidup terus sama kamu? Kak, kakak nggak usah sungkan sama aku. Kakak nggak ingat perjuangan kakak nyekolahin aku sampai akhirnya aku bisa jadi polisi. Dek, waktu itu kita benar-benar hidup susah ya. Sekarang anggap aja ini cara aku untuk membalas kebaikan Kak Clara. Kak Clara kan sampai nggak kuliah demi bisa nyekolahin aku di sekolah kepolisian. Makasih ya dek, kamu udah baik sama kakak. Kakak yang baik sama aku. Kalau kakak dulu lebih milih kuliah daripada nyekolahin aku masuk kepolisian, aku nggak mungkin bisa jadi petinggi kepolisian kayak sekarang, Kak. Iya, Kelvin. Udah dong, kakak jadi terharu ini. Intinya kakak jangan pernah menganggap diri kakak itu beban. Karena aku nggak pernah menganggap kakak itu beban. Kelvin. Akhirnya nyampe juga di apartemen. Pegel banget seharian kena macet di jalan. Kak Clara, Iya, kenapa Kelvin? ini kunci apartemen ini ya, Kak? Beneran gak apa-apa, ini apartemennya dikasih kakak. Apa kakak tinggal di rumah kamu aja ya dek Kelvin? Jadi apartemennya ini bisa kamu sewain. Jadi kamu tetap bisa dapat uang deh setiap bulan. Aduh,
Tenang aja kak, uangku itu banyak kok. Ngasih apartemen ini ke kakak itu nggak membuat aku miskin kok kak. Kakak jadi nggak enak deh sama kamu. Lagian aku nggak mau kakak tinggal di rumahku. Nanti kalau kakak tinggal di situ, aku sama istriku nggak ada privasi dong. Dasar, tahu deh yang masih akur sama istrinya. Bercanda kak. Oh ya kak, nih aku mau ngasih kakak ini. Kartu apa nih Dek Kelvin? Itu kartu buat belanja kak. Isinya nggak unlimited sih, ada batasannya. Tapi setiap bulan pasti aku bakal transferin ke kartu itu. Ya ampun, makasih banyak ya Dek Kelvin. Kakak nggak tahu loh mau balas kamu dengan apa lagi. Udah kak, nggak usah makasih terus. Mending kakak ke bawah apartemen ini. Kakak kan nggak punya banyak baju untuk dipakai hari ini. Oh iya, di bawah apartemen ini kan ada mall terbesar di kota ini ya. Bener kata kamu, kakak harus beli baju sekarang. Baju kakak kan soalnya banyak yang ketinggalan di rumah lama itu. Baju yang ketinggalan udah, nggak usah diambil lagi kak. Aku takut kalau kakak kesana lagi. Kakak itu bisa diapa-apain loh sama mereka. Bener juga ya. Jadi takut deh aku sama keluarga itu. Ya udah kak, aku tinggal dulu ya kak. Kasihan istriku di rumah, dia sendirian soalnya. Iya, hati-hati ya Kelvin. Iya kak. Baik sekali adekku memberikan apartemen dan kartu khusus untuk aku. Adekku emang benar-benar definisi lelaki sejati. Semoga deh Kelvin selalu dilancarkan rezekinya karena dia emang udah sebaik itu sama aku. Oh ya, aku harus belanja dulu ke bawah. Aku harus siap-siap dulu sekarang. Beli baju apa ya sekarang? Ini kan mamanya Putri, mamanya Feli. Aduh, kenapa harus ketemu dia sih? Ya ampun, cembung banget. Aku mesti sapa dia atau enggak ya? Sapa enggak ya? Tapi kan anaknya dia sering jahatin anakku. Halo? Iya, halo? Astaga, cembung banget deh tadi. Sebenarnya pengennya apa? Tapi kan anakku sama anaknya dia musuhan. Aku, Feli itu artinya masih anakku atau bukan ya? Kan aku udah cerai. Terus, Yudi, dia itu berarti mantan suamiku. Terus, Feli itu artinya apa ya? Nggak, nggak jebak aja. Dulu pusing mikirnya. Iya. Untung aja ada yang nelpon. Jadi aku punya alasan deh biar nggak nyapa Clara. Ada apa lagi ya? Apa ada yang masih kurang nggak ya? Pulang aja deh. Nanti kalau belanja lagi, ketemu lagi sama si Clara. Aduh, takut. Mending aku pulang aja sekarang. Bestai. Non Sari mau cari Non Putri ya? Iya, putrinya mana Mbak? Non Putrinya lagi ada di kolam berenang Non. Oh gitu, makasih ya Mbak. Non Sari? Kenapa Mbak? Emangnya Non Sari tahu kolam berenangnya di mana? Hah? Emang di rumah ini ada berapa kolam berenang Mbak? Ada 5 Non. Astaga, banyak banget. Ini rumah atau waterboom sih Mbak? Rumah sekaligus waterboom Non. Ampun, nggak bisa berkata-kata aku. Sekarang Non Putri lagi ada di kolam renang yang paling ujung dari rumah ini. Astaga, rumah ini kan luas banget. Jadi sekarang Sari harus jalan kaki nih ke sana, Mbak. Enggak dong, kan udah ada bagikan. Nanti Non Sari naik itu aja. Udah ada sopir yang standby terus kok. Wah, keren banget. Ya udah Mbak, makasih banyak ya infonya Mbak. Sama-sama Non Sari. Astaga, luas banget sih rumahnya Bestai. Ini padahal aku udah di kolam renang, tapi kok Bestainya nggak ada, nggak kelihatan ya. Ini karena saking luasnya nih kolam renangnya. Tuh, apa jangan-jangan Bestai tenggelam? Bestai. Ini Putri, ngagetin aja deh kamu. Kamu ngapain ke rumahku Bestai? Kok nggak nelfon aku dulu sih? Oh iya, jadi lupa kan? Aku itu kesini mau ngasih tau big news Bestai. Big news?
Big news apaan? Udah kayak penyiar berita aja kamu Bestai. Ih, denger dulu. Tadi kan aku ditelepon ya sama Budi. Terus Budi bilang apa? Jadi, Budi itu kan lagi jemput papanya di rumah sakit. Ternyata ya, Feli itu lagi dirawat di rumah sakit itu. Oh, jadi Feli udah ketemu? Udah, tapi lagi dalam masa pemulihan gitu deh. Itu doang big newsnya? Ih, masih ada, makanya dengerin dulu. Oh, maaf, yaudah lanjut. Terus, waktu Budi lagi mau jalan ke ruangan papanya, Budi itu nggak sengaja dengar percakapan antara papanya Feli dan adik mamanya Feli. Percakapan apa Bestai? Katanya, papa dan mamanya Feli mau bercerai. Hah? Tuh kan, kamu kaget kan? Ini bener-bener big news banget. Terus, kamu tahu nggak alasan mereka bercerai karena apa? Kalau itu sih aku nggak tahu ya Bestai. Budi soalnya cuma dengar sampai situ doang. Oh iya, coba kamu tanya orang tuamu aja Bestai. Siapa tahu mereka tahu alasannya kenapa. Iya deh, nanti aku bakal coba buat tanya sama papa dan mamaku. Astaga, apa Bestai? Ada big news lagi. Gawat Bestai, gawat. Apa Bestai, apa? Tadi pas aku ninggalin rumah, aku lupa matiin kompor di dapur. Aku kan lagi masak Indomie tadi. Astaga, yaudah cepetan pulang. Ya ampun, lari dari sini sampai depan rumahmu aja perlu waktu 1 jam karena saking luasnya rumah kamu. Aduh, keburu kebakaran rumahku. Yaudah, kamu naik helikopterku aja. Hah? Oke, Bestai. Suruh helikopternya ngebut. Papa, mamaku. Ada telepon. Papa nelfon siapa sih? Kok kayak penting banget? Oke Lex, thank you ya infonya. Nanti kalau ada waktu kita ketemuan ya. Makasih ya Lex. Pah, apa katanya Alex? Kenapa, Pah? Pah, sebelum Papa cerita, Mama mau cerita duluan deh. Apa itu mah? Tadi aku ketemu sama Clara tahu di mall. Terus gimana? Kalian saling sapa? Enggak, Pah. Tadi aku cuma lihat-lihatan doang sama si Clara. Aduh, pokoknya canggung banget deh tadi. Mama Feli kelihatannya gimana? Baik-baik aja? Mama sih lihatnya tadi biasa aja ya. Emang kenapa, Pah? Kebetulan banget Alex nelpon aku. Dia ngebahas tentang masalah keluarga Feli. Masalah keluarga Feli? Emang keluarga Feli lagi ada masalah apa, Pah? Orang tua Feli bercerai. Hah? Cerai? Kok bisa? Menurut dokumen yang dibaca Alex di pengadilan, yang minta cerai itu Mama Feli. Hah? Kenapa Mama Feli minta cerai? Yang dicantumin di dokumen perceraian sih karena kekerasan verbal yang dilakuin sama papanya Feli, neneknya Feli, sama Feli. Astaga, kasian juga ya Mama Feli. Iya, makanya tadi papa nanya gimana keadaannya Clara tadi. Kalau yang itu sih aku nggak ngeh ya, Pak. Oh ya, Mah, nanti jangan kasih tau Putri dulu ya. Kenapa emangnya, Pak? Putri bukannya berhak tahu ya, Pak? Biarin aja dia tahu sendiri, Mah. Papa kasihan juga sebenarnya sama Feli. Nanti kalau kabar ini tersebar di sekolah, dia bisa aja dibully di sekolah. Papa nggak mau Putri jadi salah satu orang yang bully Feli, Mah. Biarin aja, Pak. Papa nggak tahu aja kemarin itu temennya Putri si Jessica dibully tahu sama Feli. Dibully gimana, Mah? Feli itu ngejek temennya Putri anak broken home. Kena karma kan sekarang si Feli itu. Mama, Papa. Nak. Putri udah denger kok semuanya. Maaf ya, Pak, Ma. Aku nggak sengaja nguping pembicaraan Papa dan Mama waktu mau jalan ke kamar. Tapi sebelum aku dengar pembicaraan Papa dan Mama, aku udah tahu duluan kok kalau Papa dan Mama Feli itu udah bercerai. Hah? Kamu tahu dari mana, Nak? Panjang ceritanya, Mah. Jadi beneran ya, Pak? Papa dan Mama Feli itu udah bercerai? Iya, bener, Nak. Mereka udah bercerai. Tenang aja ya, Pak, Mah. Putri nggak bakal kok ngebully Feli. Putri kan anaknya Papa dan Mama yang paling baik hati. Papa percaya kok sama kamu, Putri. Iya, Mama juga percaya kok sama kamu, Putri. Makasih ya, Pak, Ma. Makan yuk, Pak, Ma. Putri lagi lapar banget. Males banget deh sekolah. Kenapa sih harus ada sekolah di dunia ini?
Cucu nenek udah siap ya buat sekolah? Iya, aku udah siap, Nek. Bekal aku mana? Hari ini aku mau bekal 50 juta ya, Nek. Ya, nenek lagi nggak ada cash sekarang. Nanti nenek bakal suruh papamu buat transfer ya, cu. Yes, padahal aku tuh maunya cash biar aku bisa pamer sama temen-temenku. Hari ini ditransfer dulu ya, cu. Besok nenek baru kasih cash. Gimana? Ya udah kalau kayak gitu, Nek. Aku berangkat sekolah dulu ya. Ingat ditransfer nanti uangnya. Iya, cu. Bye, Nek. Yudi, kamu udah siap buat berangkat kerja? Udah, Bu. Kamu gak sarapan dulu? Mau sarapan pakai apa, Bu? Orang meja makan kita kosong. Lah, pembantu kamu mana? Biasa lagi pulang kampung, bantuin suaminya panen lele. Ada-ada aja deh itu pembantu. Biasanya kalau pembantuku lagi pulang kampung, pasti Clara yang gantiin buat masak. Sekarang gak ada Clara di sini. Lemah sekali kamu, Yudi. Yang tegar dong. Ibu mana ngerti. Oh iya, nanti kamu transferin Feli uang 50 juta ya. 50 juta? Wah banget, Bu. Iya, tadi aku udah janji soalnya sama dia. Ingat ya buat ditransfer. Tapi Bu, itu kebanyakan banget untuk Feli. Mana ada anak SD yang bekal 50 juta. Yudi, udah untung ya anakmu itu mau sekolah. Kalau dia nggak mau sekolah gimana gara-gara perceraian kamu? Anggap aja ini hadiah karena dia udah mau semangat untuk sekolah. Nanti kalau dia stres pasca perceraian kamu gimana? Ngerti, Bu. Tapi kalau Feli bekal 50 juta terus menerus, uang tabunganku bisa habis, Bu. Ya makanya korupsi yang banyak. Jangan sedikit-sedikit. Aku takut, Bu. Sekarang kan Kelvin udah gak mau bantu buat nutup kasus korupsiku. Ya kamu cari cara. Cara apa? Cara agar Kelvin mau bantuin kamu. Ancam aja si Kelvin itu. Ancam gimana, Bu? Bilang aja ke Kelvin, kalau dia nggak mau bantuin kamu, kamu ancam aja buat nyakitin si Clara. Pasti dia bakal baik sama kamu. Ibu pintar juga ya. Ya iyalah. Makanya aku sama bapakmu itu bisa korupsi 100 triliun. Jadi pejabat itu harus pintar, harus cerdas. Lagi satu, harus licik jadi orang. Udah Bu, nanti aku bakal atur pertemuan dengan Kelvin. Sekarang aku mau kerja dulu ya, Bu. Iya, hati-hati di jalan. Iya, Bu. Hi guys, welcome back to my vlog again. Jessica. Jadi kali ini aku bakal makan bakso kadalnya buatan Bu Mar. Aku tahu banget guys, kalian pasti kangen banget ya sama vlog jalan-jalanku ke luar negeri. Nanti aku bakal buat lagi deh kalau diajakin lagi sama Sultan Putri. Tungguin ya guys. Jadi, kamu ngetawain aku? Jessica, luar negeri doang kok nunggu dibayarin sih? Emangnya kenapa, Vel? Juga bukan kamu kan yang bayarin? Miskin, diam ya kamu. Miskin? Kamu bilang aku miskin? Jaga ya mulut kamu, Vel. Kamu gak miskin, terus namanya apa, hah? Kalau kamu emang beneran gak miskin, harusnya kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai duitmu sendiri, gak ngemis sama orang lain. Kasian banget ya kamu, Jess. Udah miskin, ngemis-ngemis lagi, terus YouTube-nya gak laku, dan yang terakhir, broken home. Terlaluan banget, Kelly. Kalau aku jadi kamu ya, mending aku gak usah hidup aja sekalian daripada hidup menderita kayak kamu. Banget sih Feli. Emangnya kenapa kalau aku nunggu traktirannya Putri buat keluar negeri? Gak semua orang punya cukup uang untuk keluar negeri. Lagian kan gajiku dari YouTuber itu untuk bantu-bantu keperluan mamaku.
Jadi nggak semua gaji YouTubeku itu bisa dipakai untuk jalan-jalan. Jahat banget Feli ngatain aku miskin dan pengemis. Kali ini dia keterlaluan banget. Jessica, kok kamu nangis? Kamu kenapa, Jess? Tadi. Jess, tenang Jess. Iya, tenangin dulu diri kamu Jess. Baru nanti kamu cerita ya. Tarik nafas, terus keluarin Jess. Aku udah lebih tenang kok sekarang. Jadi kenapa Jess? Kok kamu nangis kayak gini di kantin? Kamu ada masalah apa Jess? Aku sedih banget. Tadi aku dibully lagi sama Feli. Dibully? Dibully gimana Jess? Dia ngatain aku broken home, miskin, suka ngemis katanya. Ngemis? Iya, gara-gara aku keluar negeri selalu dibayarin sama kamu Put. Padahal aku gak masalahin itu loh. Kok bisa-bisanya dia yang sewot? Kan kamu yang keluar uang bukan Feli. Dasar aneh. Mulutnya Feli itu emang bener-bener jahat ya. Kesel deh lama-lama aku sama dia. Aku dibilang ada broken home sama Feli. Padahal kemarin aku gak sedih banget. Tapi kenapa ya hari ini aku sedih banget dibilang anak broken home? Ih, padahal kan papa dan mamamu itu belum bercerai. Emang sih orang tuamu itu gak akur. Tapi kan mereka belum resmi bercerai. Feli itu gak ngaca deh. Ngaca? Maksud kamu Sar? Udah, aku ceritain aja ke kamu ya Jess. Jadi, aku sama Sari tahu rahasia besarnya Feli. Rahasia besar? Iya, tapi kamu jangan sebarin ke siapa-siapa ya. Aku takut satu sekolah bakal jadi heboh. Aku ngasih tahu kamu ini biar kamu gak terlalu sedih. Iya Put. Apa itu Put? Sebenarnya Mama sama papanya Feli baru aja habis bercerai. Hah? Bercerai? Seriusan? Sar, ini beneran? Beneran, Jess. Bisa-bisanya dia ngejek aku. Padahal papa mamanya sendiri yang udah resmi bercerai. Dasar gak tahu diri banget emang si Feli. Kalian kenapa mukanya kayak gitu? Enggak, Fel. Aku cuma kepikiran aja sama kata-kata yang kamu bilang ke Jessica tadi. Emangnya kenapa? Apa nggak terlalu berlebihan ya, Fel? Ya, kasihan Jessica, Fel. Yes, diam ya kalian. Kalian siapa ngatur-ngatur aku, hah? Gak apa-apa kan ya aku ngejek Jessica anak broken home. Padahal aku juga broken home kan. Yes, gara-gara kita sama Mimo. Aku jadi kepikiran kan sekarang. Oh iya, tapi kan nenek sama papa udah janji kalau nggak bakal ada satupun orang yang tahu kabar perceraian papa dan mamaku. Jadi harusnya udah aman dong. Aku yakin sih, aku bisa menutupi aib perceraian keluargaku. Aku yakin nggak bakal ada yang tahu kalau orang tuaku bercerai. Iya kan? Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!